Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-29 dan 30 dari surah Al-Anfal, yaitu menerangkan tentang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Sudah menjadi janji Allah, yaitu siapa yang bertakwa maka akan diberikan kepadanya pertolongan. Apabila berkaitan dengan perang, maka akan diberikan pertolongan yang dengan pertolongan itu akan mendapatkan kemenangan. Apabila kaitannya dengan rencana jahat yang datang dari musuh disebabkan karena kedengkian dan kebencian mereka, maka pertolongan Allah adalah rencana jahat mereka itu tidak akan berhasil, tidak akan berjaya. Rencana jahat mereka itu akan gagal sepenuhnya. Allah terangkan melalui ayat yang akan kita pelajari ini, yaitu tentang rencana jahat yang pernah dilakukan dahulu oleh orang-orang kafir Quraisy di kota Mekah. Yaitu pada suatu malam, orang-orang kafir Quraisy telah bersepakat untuk merencanakan jahat terhadap Rasulullah. Mereka bermusyawarah. Dalam musyawarah itu mereka memberikan pendapat. Ada yang berpendapat supaya Rasulullah dipenjara. Ada pula yang berpendapat supaya Rasulullah diusir. Ada pula yang berpendapat supaya Rasulullah dibunuh. Kemudian mereka bersepakat pada malam itu bahwasanya Rasulullah mesti dibunuh. Maka mereka pun mengepung rumah Rasulullah, yang mana setiap kabilah, setiap suku mengutus utusan, sehingga yang membunuh Rasulullah itu adalah semua suku. Jadi apabila semua suku yang telah membunuh Rasulullah diharapkan, maka tidak akan ada hukum qisas, karena yang membunuh Rasulullah adalah dari semua suku. Itu rencana jahat mereka. Tetapi Allah menggagalkan rencana jahat tersebut. Mereka telah mengepung rumah Rasulullah. Setiap utusan itu mengepung rumah Rasulullah, tetapi Rasulullah dapat keluar dari kepungan. Kemudian Rasulullah pergi ke Gua Thaur, bersembunyi selama 3 malam, kemudian meneruskan perjalanan ke Madinah. Itulah dia peristiwa malam hijrah. Jadi peristiwa malam hijrah itu sebenarnya adalah peristiwa rencana jahat yang dilakukan oleh musuh Islam
yaitu kafir Quraisy pada masa dahulu, tetapi rupanya gagal karena Allah membalas rencana jahat mereka itu dengan rencana pula dari sisi Allah. Mereka merencanakan jahat, makaru, mereka merencanakan jahat, dan Allah membalas rencana jahat mereka dengan kegagalan. Karena dikaitkan dengan bertakwa kepada Allah, maka pertolongan Allah berupa keselamatan dari rencana jahat musuh itu adalah disebabkan karena ketakwaan. Jadi apabila kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah dia bekal untuk mendapatkan pertolongan Allah yang menghantarkan kita kepada keselamatan. Bukan hanya keselamatan hidup di dunia ini ketika menghadapi musuh saya, tetapi juga ketika nanti di hari akhirat untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan selama hidup di dunia ini. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi ayat yang akan kita pelajari ini masih lagi menerangkan tentang kisah yang pernah berlaku pada masa dahulu, khususnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila sebelum ini tentang kisah perang Badar. Perang Badar itu di Madinah, Rasulullah sudah berhijrah ke Madinah. Namun Allah Subhanahu wa taala melalui ayat yang kita pelajari ini mengingatkan bahwasanya sebelum perang Badar sudah diberikan juga pertolongan. Di perang Badar diberikan pertolongan. Sudah kita terangkan sebelum ini, malaikat turun 1000 malaikat. Kemudian di ayat yang lain disebutkan ditambah 3000 malaikat, 5000 malaikat. Kemudian turun hujan, diberikan kantuk sehingga tertidur dan badan segar kembali. Ini semua adalah pertolongan-pertolongan Allah. Di Madinah, di Badar, pertolongan Allah. Sebelumnya pun di Mekah pun juga telah diberi juga pertolongan oleh Allah kepada orang-orang beriman. Sebelum ini disebutkan bahwasanya umat Islam itu di kota Mekah sedikit, kemudian tertindas. Namun meskipun sedikit tertindas, tetapi dapat mengalahkan, menundukkan kafir Quraisy. Karena pada akhirnya kota Mekah dapat dikuasai pada tahun 6 Hijriah. Itu tak begitu lama. Rasulullah berpindah ke Madinah 6 tahun. 6 tahun berikutnya kota Mekah sudah dapat ditawan kembali. Nah, itu adalah pertolongan Allah di kota Mekah. Jadi ayat ini ayat yang turun di kota Madinah, tetapi mengingatkan orang-orang beriman bahwasanya mereka telah pernah mendapat pertolongan di kota Mekah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menambah keyakinan bahwasanya Allah dari dahulu sudah memberikan pertolongan dan akan terus memberikan pertolongan, asalkan syarat untuk mendapatkan pertolongan dipenuhi. Apa syaratnya? Syaratnya bertakwa. Pelajaran bagi kita hari ini, andaikan kita juga bertakwa seperti bertakwanya generasi pertama dahulu, maka kita akan mendapatkan pertolongan seperti mana mereka mendapatkan pertolongan pada masa dahulu. Inilah yang disebut sebagai sunnatullah, yaitu kaedah tetap Allah yang tidak akan pernah berganti, berubah, menyimpang sampai akhir zaman. Yang bertakwa dahulu diberi pertolongan, yang bertakwa sekarang pun akan diberi pertolongan. Inilah sebagai pengantar dari dua ayat yang akan kita pelajari. Selanjutnya kita akan pindah ke tafsir ayat. Namun kita akan membacanya terlebih dahulu. Mudah-mudahan ada pahala dari setiap huruf yang kita baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim
Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Allah menyeru orang-orang beriman, in tattaqullah, in jika, tattaku kamu bertakwa Allah kepada Allah, yaj'al lakum furqana, yaj'al niscaya Allah akan menjadikan lakum bagimu atau untukmu furqanan, furqan pembeda antara kebenaran dengan kebatilan, sehingga tahu yang benar itu benar, yang salah itu salah, sehingga tidak tertipu, tidak terpedaya, sehingga tepat dalam menetapkan pilihan. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, wa yukaffir dan menghapuskan ankum daripadamu sayyi'atikum kesalahan-kesalahanmu, wa yaghfir lakum, wa yaghfir lakum dan memberikan ampunan bagimu. Wallahu dzul fadlil azim, wallahu dan Allah dzul fadlil azim, dzu memiliki atau mempunyai, al fadli karunia, al azim yang besar. Kita ulang dari pangkal ayat secara langsung. Wahai orang-orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan untukmu al-furqan, pembeda, dan menghapuskan darimu kesalahan-kesalahanmu dan mengampunimu atau memberikan ampunan bagimu, dan Allah memiliki karunia yang besar. Ayat berikutnya, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru, wa dan idh ketika. Apabila ayat ini berkaitan dengan peristiwa pada masa dahulu kemudian diceritakan kembali, berarti ini adalah sebagai peringatan. Maka kita tambah dalam terjemahan, dan ingatlah atau jadikan peringatan ketika yamkuru melakukan tipu daya, merencanakan tipu daya, bika terhadapmu. Siapa yang merencanakan tipu daya? Alladzina kafaru, orang-orang kafir. Maka dalam terjemahan boleh orang-orang kafir ini kita angkat ke depan, karena dalam bahasa kita pelaku perbuatan itu yang disebut lebih dahulu. Kalau dalam bahasa Arab perbuatan itu disebut dahulu, baru pelaku perbuatan. Fi'il dahulu, baru fa'il. Tetapi dalam bahasa kita fa'il dulu, baru fi'il. Maka kita terjemahkan, dan ingatlah ketika orang-orang kafir merencanakan jahat terhadapmu, atau memikirkan suatu rencana jahat yang akan diberlakukan kepadamu, terhadapmu. Mu di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimasukkan adalah peristiwa hijrah. Liyuthbituka, li supaya, yuthbituka untuk membuat kamu tetap di kota Mekah, tapi memenjarakanmu. Jadi dipenjara, tak boleh keluar. Atau yaqtuluka, membunuhmu, atau mereka membunuhmu. Atau yukhrijuka, mengusirmu, mereka mengusirmu, yaitu mengeluarkan dari kota Mekah. Wayamkuruna wayamkurullah, wayamkuruna, dan mereka itu melakukan rencana jahat atau memikirkan rencana jahat. Wayamkurullah, dan Allah membalas rencana jahat tersebut. Maknanya Allah menggagalkannya. Wallahu khairul makirin, wallahu dan Allah khairu adalah sebaik-baik al-makirin, yang membalas rencana jahat. Maksudnya apabila Allah yang membalas setiap rencana jahat yang datang dari siapapun, maka pasti akan gagal. Kalau Allah yang membalas,
Karena Allah yang membalas itu adalah yang maha perkasa, yang maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Siapa yang dapat mengalahkan Allah Ta'ala? Maka silahkan saja manusia yang jahat itu memikirkan rencana jahat, kemudian melancarkannya terhadap orang-orang beriman, tidak akan berhasil. Apa sebab? Sebab Allah akan membalas setiap rencana jahat yang ditujukan kepada orang-orang beriman, asalkan orang-orang beriman itu bertakwa kepada Allah. Kita ulang dari pangkal ayat. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir itu merencanakan jahat terhadapmu supaya mereka memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu, dan mereka merencanakan rencana jahat dan Allah membalas rencana jahat tersebut, dan Allah adalah sebaik-baik yang membalas rencana jahat, sehingga gagallah rencana jahat dari orang-orang kafir tersebut. Jadi dari dua ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini menerangkan tentang seruan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman supaya bertakwa. Dengan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan. Pertolongan Allah di dalam ayat ini berupa Al-Furqan, pembeda. Nanti kita terangkan makna Al-Furqan. Dan yang kedua berupa dihapuskan kesalahan-kesalahan. Kemudian yang ketiga berupa diberikan ampunan. Ketiga ini adalah pertolongan dari Allah yang akan membawa kepada keselamatan. Bukan hanya keselamatan, tetapi kebaikan bagi hidup. Keamanan, ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan. Dan Allah menyebut di penghujung ayat, itulah dia karunia Allah yang besar. Jadi pelajaran yang sangat berharga, bertakwa kepada Allah. Siapa contohnya orang yang bertakwa kepada Allah dan Allah berikan pertolongan? Nabi Muhammad. Umpamanya ketika Rasulullah hendak dibunuh oleh kafir Quraisy pada malam hijrah, tetapi tidak berhasil dibunuh. Apa sebab? Allah memberikan pertolongan. Rasulullah dapat keluar dari kepungan dengan mudah, dan mereka tak tahu Rasulullah itu keluar dari rumah. Kemudian rupanya Rasulullah selamat sampai ke kota Madinah dan mendirikan negara Madinah. Inilah dia dua ayat yang akan kita pelajari, yaitu tentang pentingnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu di khutbah Jumat ataupun di khutbah hari raya, selalu imam mengingatkan para jemaah sekalian supaya bertakwa kepada Allah. Ya ayuhan nas, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, sebaik-baik takwa. Selalu diulangi seruan untuk bertakwa, karena memang takwa itu akan menghantarkan kepada pemberian-pemberian yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu ayat disebutkan keberkahan itu turun apabila penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalaulah penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya Allah akan berikan keberkahan kepada mereka dari langit dan dari bumi. Maka bagus sekali kalau ada slogan itu, yaitu menjadikan masyarakat yang madani seperti yang dahulu diwujudkan di kota Madinah, yaitu berdasarkan iman dan takwa. Tapi jangan hanya sekedar slogan saja, mesti dibuktikan. Karena mengaku beriman tak cukup, mesti dibuktikan. Mengaku bertakwa pun juga tidak cukup, karena iman dan takwa tidak hanya sekedar pengakuan atau penyebutan di mulut, tetapi ia perlu pembuktian. Pembuktian yaitu kehidupan yang dijalani sehari-hari. Inilah dia dua ayat yang mudah-mudahan akan bermanfaat bagi kita sebagai petunjuk dalam menjalani hidup ini, karena memang Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk. Kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat.
Tujuannya supaya dekat dengan kandungan ayat, dengan harapan ayat-ayat Al-Quran ini lebih mudah bagi kita untuk mengamalkannya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Sudah kita ulang berkali-kali, yaitu apabila ada seruan wahai orang-orang beriman di pangkal ayat, maka sebenarnya ada kewajiban yang akan dilaksanakan oleh orang-orang beriman. Wahai orang-orang beriman, kalau memang ya kamu betul-betul beriman, maka buktikanlah keimananmu, yaitu dengan bertakwa kepada Allah. Andaikan kamu bertakwa kepada Allah, bertakwa adalah satu kewajiban. Andaikan kamu bertakwa, kebaikannya kembali kepada dirimu sendiri, yaitu Allah akan memberikan Al-Furqan kepadamu. Jadi bukti seseorang itu beriman kepada Allah adalah bertakwa. Bukti seorang beriman adalah bertakwa. Bertakwa yaitu memelihara diri dari murka Allah dengan cara menjalankan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah. Dapat berhasil menjalankan perintah Allah, itulah dia bertakwa. Umpamanya tentang puasa, ujungnya itu mudah-mudahan kamu bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, kalau memang ya kamu sebagai orang-orang beriman, buktikan keimananmu dengan berpuasa. Telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelummu perintah berpuasa. Kemudian dijalankan oleh orang beriman sebagai bukti keimanan, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Termasuklah kamu dengan menjalankan perintah Allah itu, termasuklah kamu ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang membuktikan keimanan mereka. Jadi setiap orang yang bertakwa itu beriman kepada Allah, dan setiap orang yang beriman buktikan keimanan kepada Allah, maka nanti akan menjadi orang yang bertakwa. Dan apabila menjadi orang-orang beriman, nikmat akan diberi oleh Allah. Apabila masuk ke dalam kumpulan orang-orang yang bertakwa, bukan hanya nikmat, berkah akan diberikan oleh Allah. Berkah itu pemberian yang lebih lagi dari nikmat, yaitu diberi berlebih-lebih. Pemberian Allah itu apabila diberkahi, maka pemberian Allah itu menjadi berlebih-lebih. Keberkahan pada badan sehat, kemudian kesehatan badan, banyak melakukan ketaatan. Orang lain sehat juga sama seperti dirinya, tetapi ia dapat melakukan ketaatan banyak sekali. Orang lain melakukan 2, dia melakukannya 10. Orang lain melakukan untuk kebaikan dirinya, dia melakukan untuk orang banyak. Orang lain melakukan hanya untuk kehidupan dunianya saja, berakhir dengan kematian, tetapi dia pula melakukan untuk kehidupan setelah kematian. Meskipun dia telah mati, tapi orang lain masih lagi membaca bukunya, masih lagi memanfaatkan pemikirannya, ide-idenya, usulan-usulan, pendapat-pendapat, dan hasil dari kerangka untuk membangun masyarakat yang berjangka panjang jauh ke depan sana, sehingga termanfaatkan terus hasil karyanya itu, hasil pemikirannya itu. Ini orang yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Siapa contohnya? Seperti kita sebutlah, di negeri kita ini ada Buya Hamka. Sudah lama meninggal dunia, tetapi pemikiran beliau sampai hari ini masih dikaji, masih diteliti, masih dirasakan manfaatnya untuk membangun umat dan negeri ini. Oh, ini adalah hamba Allah yang diberkahi oleh Allah. Sudah meninggal dunia, tapi masih lagi seperti hidup. Ini adalah orang yang diberkahi oleh Allah. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru orang-orang beriman supaya hidup mereka itu diberkahi. Maka Allah dalam ayat ini menyebutkan bertakwa. Jika kamu bertakwa, in tattaqullah, jika kamu bertakwa kepada Allah. Dahulu sudah pernah kita sampaikan,
Kata takwa itu diambil dari kata waqa yaki wiqayah. Maknanya adalah memelihara, pemeliharaan. Waqa yaki maknanya memelihara. Orang yang bertakwa orang yang memelihara. Memelihara apa? Memelihara dirinya. Dari apa? Dari murka Allah. Kapan baru terpelihara diri dari murka Allah? Apabila mengikuti petunjuk Allah. Petunjuk Allah itu berupa perintah-perintah. Ada perintah Allah, dilakukan. Petunjuk Allah itu berupa larangan-larangan. Ada larangan Allah, ditinggalkan. Mengikuti petunjuk Allah dengan menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, terpelihara. Karena setiap perintah Allah pasti adalah untuk kebaikan. Dan setiap larangan Allah pasti menerangkan keburukan dan diperintahkan untuk ditinggalkan supaya tetap terpelihara kebaikan pada diri kita. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang yang memelihara dirinya sehingga tetaplah dirinya itu dalam kebaikan, yaitu dengan cara mengikuti perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Andaikan tidak bertakwa, nah ini sebaliknya pula, supaya menegaskan makna yang telah disampaikan tadi. Andaikan tidak memelihara diri, tidak bertakwa, umpamanya ada perintah Allah tapi tak dibuat, larangan Allah pula yang dikerjakan, maka apabila ada perintah, kewajiban dari Allah untuk dibuat kemudian tidak membuat, berarti berdosa. Apabila ada larangan Allah itu pula yang dikerjakan, berarti berdosa. Setiap yang berdosa akan disiksa. Allah murka kepada orang yang berdosa, maka orang yang berdosa itu akan disiksa. Maka orang yang tidak bertakwa berarti orang yang sebenarnya tidak memelihara diri dari siksa Allah. Karena setiap yang tidak menjalankan kewajiban berdosa. Setiap yang melakukan apa yang dilarang oleh Allah berdosa. Setiap yang berdosa pasti akan disiksa. Itu sudah janji Allah dan tidak akan berubah sepanjang masa. Maka orang yang bertakwa, orang yang betul-betul memelihara diri dari siksa Allah. Jadi kalau disebut bertakwa kepada Allah, oh berarti orang yang memelihara diri dari siksa Allah. Lanjutannya, bagaimana caranya bertakwa? Dengan cara mengikuti petunjuk Allah. Petunjuk Allah itu berupa apa? Perintah, larangan. Perintah untuk dikerjakan, larangan untuk ditinggalkan. Jadi kalau ada yang menyeru, marilah kita bertakwa kepada Allah, cepat fahami, oh maknanya seruan itu supaya saya memelihara diri saya dari siksa Allah. Caranya dengan mengikuti petunjuk Allah. Petunjuk Allah itu berupa perintah Allah yang mesti saya kerjakan dan larangan Allah yang mesti saya jauhi, saya tinggalkan. Nah ini kita ulang-ulang terus, kita dah tahu sebenarnya perkara ini. Lalu mengapa lagi diulang? Untuk mengingatkan kembali supaya ingatan kita itu kokoh kuat. Karena boleh jadi syaitan mengganggu, hawa nafsu mengganggu, akhirnya yang ingat itu menjadi lupa. Dan yang lupa itu menjadi lalai sepenuhnya. Maka dengan pengajian-pengajian ini, yang lupa menjadi ingat, yang lalai ia menjadi sadar, kemudian yang ingat menjadi lebih ingat lagi. Jadi manfaatkan seruan-seruan itu untuk menasehati diri sendiri, memperingatkan diri sendiri. Jangan sekali-kali merasa cukup. Sudahlah, setiap malam saya dengar bertakwa. Ini orang yang seperti ini, maka orang yang sudah merasa cukup. Biasanya orang yang merasa cukup ini akan tergelincir pada satu ketika nanti. Karena syaitan berhasil nanti masuk, benteng pertahanannya itu lemah, maka syaitan masuk, maka dapat dikuasai hatinya itu oleh syaitan, oleh hawa nafsunya. Maka dengan senantiasa mengikuti pengajian-pengajian yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat kita menjadi istiqamah di jalan dakwah ini, di jalan yang lurus ini, di
di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan kita perlu majlis-majlis yang seperti ini. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah. Sekarang kata jika pula yang kita bahas. Tadi kata bertakwa sudah kita bahas. Sekarang kata jika pula. Jika kamu bertakwa kepada Allah. Kata jika ini adalah huruf syarat. Jika syarat syartiyah, bermakna ada syarat, ada jawab syarat. Asyartu jawabus syarti. Syarat bertakwa kepada Allah. Jika orang-orang beriman itu memenuhi syarat, yaitu dengan bertakwa kepada Allah, maka Allah pun akan penuhi janjinya. Asalkan orang beriman itu memenuhi syarat, yaitu syaratnya bertakwa kepada Allah, Allah memenuhi janji. Janji Allah adalah ada 3 di sini. Dan para ulama tafsir menyebutkan yang 3 ini adalah istimewa. Bahkan ada di antara ulama tafsir menyebutkan tak ada lagi yang lebih istimewa dari yang 3 ini, yang merupakan janji Allah bagi orang yang bertakwa kepadanya. Yang pertama, janji Allah, yaj'al lakum furqana. Allah akan menjadikan untukmu furqan, pembeda. Yang dengan pembeda yang ada pada dirimu itu, kamu mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, mana baik, mana buruk, mana yang menguntungkan, mana yang merugikan, mana yang menghantarkan ke surga, mana yang membawa ke neraka. Furqan maknanya pembeda. Maka dikatakan juga Islam itu Al-Furqan, Islam itu pembeda. Karena dengan agama Islam maka tahulah kita mana yang benar, mana yang salah. Kemudian disebut juga bahwasanya hukum-hukum di dalam Islam, hukum-hukum dalam Islam ada hukumnya halal, ada hukumnya haram, ada hukumnya makruh, ada hukumnya sunat, ada hukumnya jaiz, 5 hukum. Mubah, ada 5 hukum. Dengan dapat menentukan setiap perkara itu apa hukumnya, maka furqan, jelas perbedaan mana yang dibolehkan, mana yang dilarang. Dan ini sangat menentukan keselamatan. Karena ramai orang yang tertipu, terpedaya disebabkan karena tidak bisa membedakan mana yang baik baginya, mana yang buruk baginya. Kapan kita mendapatkan furqan ini? Barulah kita mendapatkan furqan, pembeda, apabila kita bertakwa kepada Allah. Imam Al-Alusi dalam tafsir beliau menyebutkan bahwasanya yang dimaksudkan dengan Al-Furqan dalam ayat ini sebagai tafsirannya adalah Al-Hidayah. Hidayah maknanya petunjuk. Kalau disebut petunjuk, maka maknanya adalah yang menyampaikan ke tujuan. Petunjuk di tepi jalan. Tujuan kita ke mana? Tujuan kita ke Padang. Ada petunjuk di tepi jalan. Petunjuk itulah yang membedakan mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Yang diikuti oleh, yang disebut oleh petunjuk itu yang benar. Padang belok kanan, itu benar. Kalau belok kiri juga, ada memang jalan ke kiri, tapi tidak seperti yang diterangkan oleh petunjuk itu. Tidak mengikut anak panah yang ada di petunjuk itu. Bermakna itu bukan jalan yang benar. Jadi yang dimaksudkan dengan Al-Furqan adalah Al-Hidayah, petunjuk. Kalau disebut petunjuk, maknanya yang menyampaikan ke tujuan. Berarti kalau yang menyampaikan ke tujuan, berharga sekali. Bayangkan kalau pergi ke satu tujuan tapi tidak memiliki petunjuk, bagaimana dalam perjalanan? Menyenangkan atau menyusahkan? Susah sekali. Ini jalan yang saya tempuh ini benar atau tidak ini? Ini akan sampai ke tujuan atau tidak ini? Akan susah sekali. Tapi kalau ada petunjuk, ini sekian kilometer lagi akan sampai. Senang sekali. Di hadapan Anda mendaki, hati-hati, jalan licin, semua ada petunjuk. Akhirnya perjalanan kita itu perjalanan yang menyenangkan. Ada lagi tafsiran yang kedua. Al-Furqan tadi Al-Hidayah. Dan yang kedua adalah An-Nur, cahaya. Cahaya.
Mengapa dikatakan Al-Furqan, pembeda itu adalah cahaya? Karena cahaya itu yang membedakan. Dengan cahaya ini nampak segala sesuatu. Karena sifat cahaya itu adalah yang menampakkan, yang memperlihatkan. Apa sebab sekarang ini nampak? Sekarang ini, padahal sekarang ini adalah malam. Mengapa nampak pintu masuk, tiang, kursi tempat duduk? Mengapa nampak? Sebab ada cahaya. Coba matikan lampu ini, tak ada cahaya. Apakah yang ada di sini nampak, terlihat? Tidak. Jadi apa yang menampakkan? Yang menampakkan cahaya. Oh, berarti cahaya itu dapat membedakan. Andaikan tak ada cahaya, tak bisa kita bedakan mana tiang, mana kursi, tak nampak. Mana kursi, mana ustaz pun tak nampak. Apa sebab? Tak ada cahaya yang menampakkan sehingga terbedakan. Maka cahaya itu disebut pembeda. Oh, ini dia pintu masuk. Oh, ini dia pintu keluar. Karena di pintu masuk ada enter, masuk. Di pintu keluar ada exit, keluar. Oh, ini dia pintu masuk, pintu keluar. Apa yang menampakkan? Cahaya. Oh, berarti cahaya adalah juga bisa difahami untuk menafsirkan makna kata Al-Furqan. Ada lagi tafsiran yang ketiga. Tafsiran yang ketiga ini kaitannya dengan peperangan, jihad di jalan Allah. Ulama tafsir juga menyebutkan, yaitu makna Furqan adalah kemenangan. An-nasru minallah, pertolongan dari Allah. Apabila pertolongan dari Allah telah didapatkan oleh orang-orang beriman, maka nampaklah siapa yang benar, siapa yang salah. Siapa yang benar, yang dimenangkan. Siapa yang salah, yang dikalahkan. Karena Allah memihak kepada orang-orang beriman. Allah berikan pertolongan hanya kepada orang-orang beriman. Jadi pertolongan Allah itu juga disebut sebagai Al-Furqan, pembeda. Dan insya Allah dalam peperangan di akhir zaman ini nanti akan terjadi peperangan besar di akhir zaman. Dan sudah disebutkan di dalam hadis Nabi, disebutkan dalam ayat Al-Quran juga telah diisyaratkan dengan petunjuk yang jelas bahwasanya akhir zaman bumi ini pada akhirnya akan dikuasai oleh hamba-hamba Allah yang saleh, karena Allah akan memberikan pertolongan kepada mereka. Tapi sekarang kita lihat hamba-hamba Allah yang beriman, yang saleh ini ditindas, dianiaya, disiksa dengan berbagai macam bentuk dan cara. Kita nampak lemah sekali, terpecah belah. Tetapi ingat bahwasanya sekarang ini belum nampak lagi mana yang benar, mana yang salah. Baru nampak kalau kemenangan nanti diberi oleh Allah, dan itu adalah janji Allah. Seperti dalam ayat ini, in tattaqullah, jika kamu bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqanan, niscaya Allah akan memberikan untukmu pembeda, pertolongan. Tapi kapan baru dapat itu? Apabila memenuhi syarat, yaitu syaratnya adalah bertakwa kepada Allah. Jadi dakwah itu sebenarnya isinya sebenarnya adalah sampaikan seruan kepada orang-orang beriman supaya mereka bertakwa. Andaikan mereka bertakwa, musuh itu kalah, kemaksiatan itu hilang, masalah itu akan selesai. Jadi jangan terlalu risau, banyak masalah lah, macam mana cara menyelesaikannya? Penyelesaiannya mudah, takwa kepada Allah. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahum furqanan, Allah akan memberikan kepada mereka dalam ayat ini, in tattaqullah yaj'al lakum furqanan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Banyak sekali ayat yang seperti ini. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Apa masalahnya? Allah akan selesaikan masalahnya. Wala in ista'azani la u'izanna wa in sa'alani la u'tiyanna. Minta kepadaku, ku beri. Mohon perlindungan kepadaku, aku akan lindungi. Tapi kepada siapa itu? Kepada semua orang? Tidak, hanya kepada orang-orang yang bertakwa saja. Jadi yang perlu dibangunkan dalam hati kita yang di dalamnya ada iman kepada Allah, yaitu keyakinan
ini dia janji Allah, maka saya yakini janji Allah ini, yaitu dengan bersikap sekarang ini dengan sikap yang benar, yaitu membangun keimanan, kemudian membuktikan keimanan itu dengan membangunkan keimanan dan membuktikan keimanan itu dengan perbuatan-perbuatan yang menghantarkan kepada ketakwaan. Berikutnya lagi, apalagi janji Allah di samping pembeda, yang kedua adalah penghapusan kesalahan. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Yang kedua, manusia kita sebagai manusia biasa pasti melakukan kesalahan. Hanya para nabi dan rasul saja yang dijaga dari kesalahan, maksum. Tapi kita ini manusia biasa melakukan kesalahan. Kullu bani adama khata. Setiap anak Adam itu melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baik yang melakukan kesalahan adalah yang bertaubat kepada Allah. Karena dengan bertaubat dosa kita akan diampuni. Banyak sekali kesalahan kita. Apabila petunjuk Allah tidak kita ikuti, bahkan kehendak hawa nafsu yang kita ikuti, bermakna kita telah melakukan kesalahan. Kesalahan itu akan menjadikan kita itu mendapat penderitaan. Apa sebab? Setiap kesalahan itu adalah merusak. Besar perbuatan kesalahan yang kita lakukan, maka besar kerusakan yang kita buat, yang kita datangkan. Disebabkan karena tangan kita sendiri, yaitu melakukan kesalahan. Buat kesalahan berarti merusak. Kapan kita melakukan kesalahan? Kalau tidak mengikuti petunjuk. Lain yang ada dalam petunjuk, lain pula yang kita buat, berarti kita telah melakukan kesalahan, berarti kita telah merusak. Apabila kita merusak, bermakna kita mendatangkan keburukan. Itu yang membuat kita menjadi menderita. Dalam keluarga umpamanya, suami, istri mestinya mengikuti petunjuk Allah, maka tetap dalam kebaikan. Mulai dari awal perkawinan sampailah berapa tahun menjalani rumah tangga dalam kebaikan, Apa sebab? Suami, istri mengikuti petunjuk. Tak ada kerusakan rumah tangga yang dibuat, karena tidak ada yang melakukan kesalahan. Tapi andaikan ada yang melakukan kesalahan, suami melakukan kesalahan karena tidak mengikuti petunjuk, berarti suami ini telah merusak rumah tangganya. Besar kesalahan dilakukan, besar kerusakan yang terjadi dalam rumah tangga. Bahkan cepat sekali ada yang banyak melakukan kerusakan, sehingga baru 1 tahun berumah tangga sudah tak bisa lagi dipertahankan, karena tidak mengikuti petunjuk Allah, mengikuti hawa nafsu. Maka jangan dinanti ada kebaikan di sana, tidak, keburukan yang akan dirasakan. Bagaimana cara penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya adalah bertakwa kepada Allah, karena dengan bertakwa Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahan itu, yaitu akan menghapuskan akibat dari kesalahan itu, yaitu berupa kerusakan yang ditimbulkannya. Kemudian Allah akan jaga untuk tidak lagi melakukan kesalahan pada masa yang akan datang. Allah jaga. Ada keinginan hawa nafsunya untuk menyimpang, Allah tahan, Allah halang. Dengan cara seperti itu, maka dia terpelihara dari kerusakan, dari keburukan. Ini janji Allah. Ini sebenarnya yang kita cari dalam hidup. Kita kan mau hidup kita ini dalam berumah tangga langgeng. Apa langgeng ini? Ini bahasa Jawa ini. Ya, bagus, baik seperti itu. Mulai dari awal perkawinan sampai akhir perkawinan, sehidup. Slogannya tahu semua. Sehidup semati. Senang, sama-sama senang. Bahagia, sama-sama bahagia. Kapan itu? Apabila sama-sama mengikuti petunjuk dan tidak merusak kehidupan berumah tangga. Kapan itu berlaku? Kalau tidak melakukan kesalahan. Kapan baru tidak melakukan kesalahan? Kalau bertakwa kepada Allah, yaitu dengan mengikuti petunjuk Allah. Jadi kata-kata itu dia kembali ke situ-situ juga. Ini dalam berumah tangga, begitu juga dalam berdagang,
begitu juga dalam berdakwah, begitu juga dalam memimpin masyarakat, membawa negeri dan bangsa ini, dan seterusnya. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dengan dihapuskannya kesalahan-kesalahan yang merusak kehidupan itu, maka terpelihara, terjagalah kehidupan tetap dalam keadaan baik. Ini yang kita inginkan. Kita tahu mana yang benar, mana yang salah, mana baik, mana buruk. Kemudian kehidupan dipelihara tetap dalam kebaikan. Dan berikutnya, wa yaghfir lakum, dan Allah memberikan ampunan kepadamu. Ampunan apabila kaitannya dengan hamba yang berdosa, dosa hamba itu ditutup sehingga hamba itu tidak disiksa. Apabila kaitannya dengan hamba yang sudah tidak berdosa lagi, karena hamba itu sudah dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah, maka ampunan itu, maghfirah itu adalah berupa penambahan kekuatan. Jadi jangan fahami maghfirah itu hanya penghapusan dosa saja, penutupan dosa saja, tidak, sehingga tidak disiksa. Bukan hanya itu, yaitu apabila mendapat ampunan, dosa ditutupi, tidak disiksa. Satu lagi, ditambah kekuatan. Ini disebutkan dalam surah Hud ayat yang ke-52. Ya qaum istaghfiru rabbakum, wahai kaumku, mohon ampunlah kepada Allah, dapatkan ampunan, maghfirah dari sisi Allah. Ya qaum istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midrara. Bertaubat kepada Allah, Allah nanti akan turunkan hujan untukmu. Kalau kemarau panjang, tersiksa karena hujan tak turun, maka dengan turunnya hujan selesai permasalahan. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Lanjutan ayat ini masih kaitannya dengan ampunan, maghfirah. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Allah akan tambahkan kekuatan ke atas kekuatan yang sudah ada padamu. Ditambah kekuatan ini dengan ampunan, maghfirah dari Allah. Sekarang kita sudah punya kekuatan, sudah, tapi ada kalanya kekuatan kita ini tak cukup. Apabila Allah menetapkan musibah yang berat untuk kita, dengan kekuatan sabar yang ada pada kita sekarang ini, boleh jadi musibah itu musibah yang biasa-biasa saja yang bisa kita hadapi. Apabila musibah itu musibah yang sangat berat sekali, mungkin kesabaran yang ada pada kita ini, kekuatan sabar yang ada pada kita ini tak cukup untuk menghadapi musibah tersebut. Bisa jadi menjadi putus asa, kecewa, dan lain sebagainya, akan menderita. Nah, kita minta kepada Allah supaya diberikan kekuatan sabar tambahan. Allah memberikan tambahan kekuatan sabar ke atas kekuatan sabar yang sudah ada pada kita. Dengan apa? Dengan ampunan, maghfirah dari sisinya. Jadi ini istimewa, istimewa sekali. Sudah ada kekuatan sekarang ini, ada untuk menghadapi musuh. Tetapi kekuatan yang ada pada kita itu kurang dalam menghadapi musuh. Bagaimana supaya dapat juga mengalahkan musuh? Kita mesti menambah kekuatan. Dari mana kita dapatkan tambahan kekuatan? Kekuatan tambahan dari Allah. Allah memberikannya melalui maghfirah dari sisinya. Wa yaghfir lakum. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan menyebut wallahu dzul fadlil azim, dan Allah itu memiliki karunia yang besar. Ketika disebut Allah memiliki karunia, al-fadlu, karunia, ini pemberian Allah yang paling tinggi, karunia. Kita sebutkan apabila karunia ini dari sisi bahasa maknanya kelebihan. Kelebihan biasanya digunakan untuk orang-orang yang istimewa. Tilkar rusulu, itulah dia para rasul. Faddalna ba'dahum ala ba'd, kami lebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain. Allah berikan fadlan kepada siapa? Kepada Nabi Musa dahulu. Minhum man kallamallah, ada di antara mereka yang Allah berbicara langsung dengan mereka. Siapa yang dimaksudkan? Nabi Musa alaihissalam. Wa rafa'a, dan berikutnya lagi, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'dim minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum darajat. Ada di antara mereka yang Allah tinggikan
beberapa derajat. Siapa yang dimaksudkan? Nabi Muhammad. Dan ada di antara mereka di ayyadnahu bi ruhil qudus, yang kami kuatkan dia dengan Rohul Qudus. Siapa yang dimaksudkan? Nabi Isa alaihissalam. Ini adalah fadlun dari sisi Allah. Tilkar rusulu faddalna. Itu dia para rasul yang kami berikan fadlun, karunia. Sebahagian mereka dilebihkan atas sebahagian yang lain. Ada lagi Nabi Musa dahulu juga menggunakan kata fadlun ini. Ketika Nabi Musa berharap istana Ratu Balqis itu berpindah dari Yaman ke Palestina, dan berpindah dengan waktu yang singkat. Nabi Sulaiman tutup mata, kemudian buka kembali, istana itu sudah berada di hadapan. Nah, ketika istana itu sudah berada di hadapan Nabi Sulaiman melihatnya, falamma ra'ahu mustaqirran indahu, ketika Nabi Sulaiman melihat sudah ada istana itu di hadapan, betul-betul telah berpindah, Nabi Sulaiman berkata, hadza min fadli Rabbi, ini adalah fadlun, karunia dari Tuhanku, dari Rabbku yang mengatur sekalian alam ini. Allah mengatur dengan mudah sekali. Pindah. Ini pemberian yang istimewa. Pemberian yang istimewa untuk hamba yang istimewa. Siapa hamba yang istimewa? In tattaqullah, jika kamu bertakwa kepada Allah. Ini ayat yang ke-29, yaitu kesimpulannya ayat yang menyeru orang-orang beriman supaya bertakwa, dengan ketakwaan mendapatkan keistimewaan. Di dalam peperangan, keistimewaan itu adalah berupa pertolongan yang membawa kepada kemenangan. Dan bukan hanya keistimewaan itu di medan perang saja, tetapi keistimewaan itu juga dalam kehidupan keseharian kita. Karena hidup kita ini sebenarnya adalah dengan belas kasihan Allah. Tanpa belas kasihan Allah, susah kita akan menjalani hidup ini. Akan susah menjalani hidup ini. Karena hidup ini penuh dengan ujian, penuh dengan rintangan, penuh dengan beban. Kemudian kalau kaitannya dengan musuh, penuh dengan tipu daya, kedengkian, kebencian musuh. Ada yang terang-terangan, ada yang sembunyi-sembunyi, seperti yang berlaku pada diri Rasulullah dahulu. Nah, diberikanlah contoh tentang diri Rasulullah dahulu supaya dijadikan pelajaran. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru, dan ingatlah ketika orang-orang kafir itu merencanakan jahat terhadapmu. Kisah tentang Nabi Muhammad yang didengki oleh orang-orang kafir di kota Mekah dahulu adalah pelajaran bagi kita. Meskipun ayat ini ditujukan kepada Rasulullah, tetapi ia adalah pelajaran bagi kita. Ditujukan kepada Rasulullah karena kisah ini berlaku pada diri Rasulullah. Wahai Muhammad, ingat ketika kamu dahulu akan dibunuh oleh kafir Quraisy, tetapi Allah menyelamatkanmu. Maka wahai orang-orang beriman, kita sekarang ini umat Rasulullah, apabila kamu juga didengki oleh musuhmu orang-orang kafir, mungkin sampai ke tahap membunuhmu, maka jangan kamu risau, karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepadamu sebagaimana dahulu pernah memberikan pertolongan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran yang sangat berharga. Jadi kita ini diberi petunjuk melalui kisah-kisah pada masa lalu, kisah benar pada masa dahulu, sehingga dengan kisah tersebut lahirlah keyakinan, oh kalau dahulu telah berlaku seperti itu, maka akan juga berlaku seperti itu pada masa sekarang ini. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir merencanakan jahat terhadapmu, wahai Muhammad, liyuthbituka, untuk menahanmu, memenjarakanmu. Karena dengan memenjarakanmu, maka kamu akan terpisah dari sahabat-sahabatmu yang menolongmu, atau akan terpisah dari manusia, sehingga
kamu tidak dapat lagi berdakwah kepada mereka. Rasulullah di kota Mekah pada awal-awal dakwah itu adalah menyampaikan kebenaran, sehingga ada yang percaya kemudian beriman, ada yang percaya kemudian beriman, kemudian bertambahlah pengikut satu. Ini menggelisahkan kafir Quraisy. Kalau ini terus berlaku, wah ini terbangun kekuatan, maka mereka akan dapat ditumbangkan. Maka kafir Quraisy pun berkumpul di Darun Nadwah. Darun Nadwah tempat biasanya berkumpul kafir Quraisy, pemuka-pemuka kafir Quraisy. Siapa saja yang berkumpul? Abu Jahal berkumpul, Abu Lahab juga berkumpul, dan pemimpin kafir Quraisy yang lainnya berkumpul di tempat yang disebut dengan Darun Nadwah. Mereka bermusyawarah. Bahkan dalam hadis Nabi disebutkan ada syaitan pun juga berkumpul sekali di situ, bersama dengan pemuka-pemuka kafir Quraisy, yang syaitan itu menjelmakan dirinya menjadi seorang yang tua yang sangat disegani, dengan pakaiannya, dengan serbannya, dengan perawakannya, sehingga kafir Quraisy mengatakan, ini siapa ini, kita tak kenal ini orang ini. Tetapi syaitan itu mengatakan, jangan risau, saya ini memihak kepada kamu semua, yaitu bermusyawarahlah, aku akan membantumu dalam musyawarah ini sehingga mendapatkan keputusan yang terbaik. Disebut dalam ayat ini ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, memenjarakan Rasulullah. Pendapat kedua, membunuh Rasulullah. Pendapat ketiga, mengusir Rasulullah. Pendapat ini yang ada di majlis musyawarah tersebut. Ketika dikatakan bahwasanya Rasulullah itu dipenjarakan saja, maka syaitan yang menjelmakan diri menjadi manusia ini mengatakan, jangan dipenjarakan. Kalau kamu memenjarakan Muhammad itu, nanti pengikutnya di luar membangun kekuatan. Kemudian apabila mereka kuat, maka mereka akan menyerangmu dan nanti akan mengeluarkan Muhammad itu dari penjara dan kamu akan dikalahkan. Cari pendapat yang lain, kata syaitan ini. Syaitan yang seperti itu ada juga pada hari ini? Ada juga. Syaitan dahulu, syaitan sekarang juga, tak ada bedanya. Karena syaitan yang dahulu itu belum mati lagi sampai sekarang, karena minta kepada Allah supaya diberi umur panjang, maka sampai hari kiamat tak mati. Anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah beri aku tangguh untuk tidak dimatikan sampai hari berbangkit. Innaka minal munzarin, ya kamu termasuk ke dalam yang diberi tangguh. Mungkin boleh jadi syaitan itu ada di tempat ini sekarang nih mendengar tentang dirinya disebutkan. Syaitan ikut serta dalam musyawarah. Yang musyawarah itu disebut rencana jahat, makar. Makar itu maknanya rencana jahat yang sembunyi-sembunyi. Kalau diketahui oleh orang lain, itu tak jadi makar lagi, tak jadi rencana jahat. Itu menjadi seruan yang diumumkan, yang diberitahukan secara terang. Ini disebut makar, maknanya adalah rencana jahat yang dibuat sembunyi-sembunyi. Jadi musyawarah itu sembunyi-sembunyi, very very confidential, sangat-sangat secret, sangat rahasia, tak ada siapa yang tahu. Tapi syaitan bisa masuk ke dalamnya. Berarti syaitan ini hebat sekali, punya kemampuan untuk masuk ke barisan yang paling dalam dari orang-orang kafir itu. Kemudian muncul pendapat yang kedua, kalau begitu kita usir saja Muhammad itu dari kota Mekah ini, sehingga selesailah sudah, tak ada lagi dia di sini, maka tak ada orang kita di sini ini yang akan beriman kepadanya, karena kita buang dia ke negeri yang jauh. Tapi apa kata syaitan? Jangan kamu buang ke negeri yang jauh, nanti di negeri yang jauh itu dia berdakwah di sana. Kemudian banyak pula orang yang beriman kepadanya di sana. Kemudian dia bangun kekuatan. Kemudian setelah itu menyerang kamu di sini. Kamu akan dapat dikalahkan. Cari pendapat lain. Oh iya juga ini, betul. Akhirnya cari pendapat lain. Keluarlah pendapat yang ketiga, yaitu kalau begitu bunuh saja Muhammad itu.
Apa kata syaitan? Itu pendapat yang bagus. Bunuh saja. Dengan cara seperti itu selesai sudah, berakhir. Tapi mereka merencanakan jahat. Apakah Allah mengetahui rencana jahat yang mereka fikirkan itu? Oh ya, Allah Maha mengetahui. Apa yang tidak Allah ketahui? Yang tersembunyi sekalipun Allah Maha mengetahui. Kemudian lanjutannya, bagaimana kalau kita membunuhnya? Kalau kita membunuhnya, karena hukum di situ di negeri Arab diberlakukan hukum qisas, siapa yang membunuh dibunuh. Maka keluarlah pendapat, cara membunuhnya bukan 1-2 orang, cara membunuhnya setiap suku mengirim 1 utusan, mewakili 1 suku. Berapa banyak suku, maka semuanya mengirim utusan. Berarti semua suku adalah yang berkeinginan membunuh. Apabila Muhammad itu terbunuh, bermakna yang membunuhnya semua kita ini. Takkanlah mungkin semua kita ini akan diberlakukan hukum qisas pula, karena semua kita ini turut membunuhnya. Betul juga ini. Maka dipilihlah pemuda-pemuda yang gagah perkasa, diberikan pedang kepadanya, kemudian mengepung rumah Rasulullah pada malam itu. Kemudian Rasulullah berangkat pada malam itu, dan di tempat itu Imam Ali karramallahu wajhah menempati tempat tidur Rasulullah. Rasulullah keluar dari kepungan, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di depan mata mereka dinding penghalang, di belakang mereka dinding penghalang, dan kami tutup mata mereka dan mereka tidak melihat apa-apa. Rasulullah keluar dari kepungan, mereka tak melihat sama sekali. Mudah bagi Allah. Mereka merencanakan jahat untuk menangkap, tak bisa menangkap. Apa sebab? Allah membalas rencana jahat mereka itu. Belum keluar lagi Muhammad itu, nampak masih bergerak-gerak ada di dalam kamarnya, di atas tempat tidur itu masih ada. Pagi hari mereka masuk ke rumah Rasul, buka selimut, rupanya yang dijumpai adalah Ali. Rasulullah sudah keluar dari kepungan. Kemana pergi? Ke Gua Thaur. Gua Thaur itu sebenarnya arahnya bukan arah jalan ke Madinah, tidak, berlawanan arah dari Madinah. Tapi itulah ilham, itulah dia wahyu yang ditunjukkan kepada, yang diberikan kepada Rasulullah, sehingga sampailah ke Gua Thaur. Gua Thaur itu di atas gunung. Kalau sekarang nih kita mendakinya lebih kurang 2,5 jam baru sampai ke puncak gunung itu. Di atas puncak gunung itulah dia Gua Thaur. Disitulah Rasulullah bersembunyi selama 3 malam sebelum melanjutkan perjalanan ke Madinah. Rupanya kafir Quraisy itu karena kehilangan Rasulullah, mereka pergi mencari Rasulullah sampai ke atas gunung tersebut. Jadi mereka sampai ke atas gunung dan sampai ke mulut gua. Sampai di mulut gua mereka melihat ada sarang laba-laba. Ini disebutkan di dalam hadis Nabi. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Riwayatnya juga disampaikan dari Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Imam Musnad beliau, kitab Musnad beliau. Apa kata kafir Quraisy? Tak mungkin ada yang masuk ke dalam gua ini, sebabnya ada sarang laba-laba. Kalau ada yang masuk ke dalam gua, bermakna sarang laba-laba ini dia akan rusak. Ini tak ada rusak sama sekali, bermakna tak ada orang dalam ini. Begitulah Allah membalas tipu daya mereka, rencana jahat. Mudah sekali bagi Allah untuk menggagalkan tipu daya. Mereka sudah semalam suntuk bermusyawarah, Allah gagalkan dengan rumah yang lemah, rumah laba-laba. Inna awhanal buyut labait al-ankabut. Sesungguhnya selemah-lemah rumah adalah rumah laba-laba. Dengan yang lemah ini Allah mengalahkan kafir Quraisy. Bermakna kafir Quraisy itu kuat atau lemah? Dengan laba-laba aja kalah. Berarti sangat lemah sekali. Karena Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat mengirimkan tentaranya. Tentaranya yang lemah pun menjadi kuat. Laba-laba. Ini yang mesti difahami oleh orang beriman.
Oh, mereka pakai helikopter Apache. Oh, mereka punya roket yang mematikan. Mereka punya tank wajah yang banyak. Oh, senjata mereka canggih. Setiap prajurit itu memiliki senjata lengkap. Kita hanya batu. Batu bisa mengalahkan apabila Allah bersama dengan pejuang yang hanya melempar dengan batu itu. Keyakinan itu yang ditunggu sekarang ini. Maka orang beriman tidak akan pernah berhenti dalam berperang. Meskipun keadaan selemah apapun dari sisi zahir dan materi, tetapi dari sisi kerohanian tetap kuat, disebabkan karena keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Ini pelajaran yang sangat berharga. Ini yang disebutkan di dalam ayat ini. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka melakukan tipu daya, Allah membalas tipu daya. Wallahu khairul makirin. Dan Allah lah sebaik-baik yang membalas tipu daya, sehingga tipu daya musuh itu tidak berhasil, gagal dengan sendirinya. Apa sebab? Sebab sebenarnya mereka bukan berhadapan dengan orang-orang beriman. Sebenarnya mereka berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.